Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Yusri Solihin. Saya pendamping Lit Membedas dari SDN Arcamani 01. Di sini Bapak akan menceritakan tentang cerpen yang Bapak sudah buat, yang berjudul Berani Berkata Tidak. Pagi itu, suasana di kelas SDN Arcamani 01 begitu ramai. Anak-anak bermain hilir mudik dengan penuh semangat. Tetapi di sebuah sudut kelas, Ragib terlihat sangat murung. Ia termasuk anak yang rajin, tetapi bertubuh kecil dan kurus. Dan mungkin pakaiannya juga terlihat sedikit lusuh. Sejak awal semester, Harlan dan dua temannya selalu mengejek Ragib. Mengejek Ragib dengan sebutan si kurus lah, si kecil lah, pokoknya dengan sebutan-sebutan yang jelek yang disematkan kepada Ragib. Kadang mereka menyembunyikan tas, pulpen, buku, dan sering pula menyudutkan Ragib terhadap teman-temannya. Ragib sangat ingin melawan mereka, tetapi Ragib takut ketika Ragib melawan, malah Ragib semakin tersudut oleh mereka. Pada suatu hari, ibu guru masuk ke dalam kelas dan melihat Ragib terlihat murung. Sehingga ibu guru pun berbicara kepada Ragib. Ragib, ada apa ini sebenarnya? Kok Ragib terlihat murung akhir-akhir ini? Awalnya Ragib tidak mau bercerita. Tapi setelah didesak oleh ibu guru, akhirnya Ragib bercerita. Dia menceritakan yang sebenarnya. Keadaan bagaimana Bimo membuli mereka. Bagaimana Bimo membuli Ragib. Akhirnya sesudah bercerita selesai, anak-anak pun berkumpul dalam kelas. Kebetulan waktu itu sudah masuk jam kelas. Sebelum memulai pelajaran, ibu guru pun juga bercerita bagaimana tentang bahayanya bullying. Bagaimana kalau kita dijelekan oleh orang lain, pasti hati kita pun akan terasa sakit. Ibunya yang melihat akan terasa sakit. Dan apabila seseorang yang bullying, menyudutkan seseorang sampai dia tidak mau melanjutkan pembelajaran, dia tidak mau sekolah, orang yang membulinya akan terbawa dosa dan sudah menghancurkan hati orang-orang yang ada di sekitar. Sudah ibu guru menyampaikan tentang bullying, pembelajaran pun juga dilanjut. Akhirnya jam pulang pun telah tiba. Tidak lama kemudian, Harlan dan dua temannya mendekati Ragib. Ragib pun merasa ketakutan. Tetapi apa yang terjadi? Harlan dan dua temannya meminta maaf karena selama ini dia telah memojokkan, dia telah membuli Ragib. Akhirnya Ragib pun memaafkan kedua temannya. Selang beberapa hari, besoknya Ragib dan Harlan berteman lagi. Ragib terlihat semangat untuk sekolah lagi. Ragib terlihat ketika masuk ke kelas terlihat lebih ceria. Dan
Harlan pun dan kedua temannya bersahabat dengan baik. Dia berdiskusi, belajar dengan baik karena dia tidak ingin apa yang sudah dibicarakan oleh ibu guru terus berlarut-larut memojokkan seorang Ragib, memojokkan seorang temannya. Harlan tersadar ketika dia membuli orang lain, maka dia akan mematahkan semangat seseorang. Dia akan menyakiti orang-orang yang di sekitarnya. Dan itu tidak mau terjadi terhadap siapapun, terhadap temannya, adiknya, atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah cerita pendek yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini kita bisa mengambil hikmahnya apa yang sudah diceritakan oleh Bapak sendiri. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi teman yang baik, orang yang baik yang memuliakan temannya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.